Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imelda Suryati Maulani dari NIM 1123 Di sini saya akan membacakan tentang hikmah berakhlakul karimah bagi diri sendiri. Moral di kalangan remaja saat ini sangatlah minim. Banyak di kalangan remaja yang melakukan perbuatan tercela terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Akhlak terhadap diri sendiri sangatlah penting bagi kita, terutama bagi remaja muslim. Selain membentuk karakter yang baik sejak awal, akhlak kepada diri sendiri juga dapat membantu kita menuju jalan yang benar dan tidak membahayakan diri kita sendiri. Kunci utama untuk memperbaiki moral yang rusak kepada kalangan remaja salah satunya penanaman nilai-nilai akhlak terhadap diri sendiri. Karena dari diri sendirilah dimulainya suatu perubahan untuk menuju kepribadian yang lebih baik lagi. Terdapat beberapa macam akhlak terhadap diri sendiri, yaitu ada rajin, hemat, khauful, raja, dan istiqomah. Menurut etimologi, kata akhlak berasal dari kata Arab kholak, bentuk jamak dari mufradnya khuluq, yang berarti budi pekerti. Sedangkan menurut terminologi kata budi pekerti, budi adalah yang ada pada manusia berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran, ratio, perasaan hati yang disebut behavior. Jadi, budi pekerti adalah perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia. Manusia memiliki akhlak. Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah. Dikarenakan kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban terhadap Allah sekaligus merupakan kewajiban manusia bagi dirinya untuk keselamatannya. Manusia mempunyai kewajiban kepada dirinya sendiri yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya. Kewajiban ini bukan semata-mata untuk mementingkan dirinya sendiri atau menzalimi dirinya sendiri. Jadi, yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya, atau rohani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rajin. Menurut KBBI, arti dari rajin ialah suka bekerja atau belajar dan sebagainya. Getol, sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha giat. Rajin merupakan suatu ketekunan dan kesungguhan mengenai kegiatan yang kita lakukan. Rajin mengutamakan pengembangan diri sifat positif. Prinsip rajin yaitu kedisiplinan, berarti penyadaran diri terhadap etika pribadi dan termotivasi untuk selalu melakukan perbaikan. Rajin merupakan sikap yang terpuji terutama untuk diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 28 yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Manfaat mempunyai sifat rajin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa kesabaran dalam diri sendiri. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan akan terasa lebih menyenangkan. Yang ketiga, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Yang keempat, akan timbul motivasi untuk terus berkembang. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dalam melakukan suatu hal. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hemat. Sikap hemat merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kebutuhan yang akan datang. Sikap hemat sangat penting bagi siswa karena untuk mencapai kebahagiaan tidak hanya memerlukan inteligensi yang tinggi, namun juga sikap dan perilaku kita dalam mengatur keuangan atau perekonomian kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 25 ayat 67 yang berbunyi, dan orang-orang yang berbuat
Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Manfaat dari perilaku hemat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari gaya hidup konsumtif. Yang kedua, tidak mudah tergoda membeli barang yang tidak membawa manfaat. Yang ketiga, lebih bisa mengatur prioritas kehidupan finansial. Yang keempat, membentuk pribadi yang lebih mandiri. Yang kelima, terhindar dari utang piutang. Yang keenam, menjamin keuangan masa depan. Yang ketujuh, melindungi dari pengeluaran yang tak terduga. Yang kedelapan, menjauhkan diri dari sifat kufur. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang khauf. Dalam pandangan Al-Ghazali, al-khauf atau takut adalah ungkapan derita hati dan kegelisahan yang disebabkan terjadinya sesuatu yang dibenci Tuhan yang mungkin terjadi pada seseorang di masa yang akan datang. Bagi orang yang dekat kepada Allah dan memiliki keberanian atau al-haq dalam hatinya, pada waktu yang bersamaan ia menyaksikan musyahid atau keindahan kebenaran selamanya tanpa harus menoleh ke masa yang akan datang. Orang seperti ini tidak lagi memiliki khauf dan tidak pula perlu berharap raja. Bahkan ia berada dalam hal yang lebih tinggi dari al-khauf dan al-raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang mukmin. Surat Al-Imran ayat 175. Beberapa manfaat perilaku khauf yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memacu seseorang untuk selalu mengingat Allah. Yang kedua, menyadari bahwa Allah senantiasa mengetahui segala tingkah lakunya. Yang ketiga, mendorong diri untuk selalu bertakwa mengharap ridhonya. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat sombong. Yang ketiga itu ada raja. Dalam kehidupan apa saja yang dijumpai seseorang tidak terlepas dari dibenci dan dicintai. Yang dinantikan adalah sesuatu yang dibenci. Maka yang terjadi adalah luka dalam hati yang dinamakan khauf. Dan bila yang ditunggu adalah sesuatu yang dicintai, maka yang terjadi adalah penantian yang menambat hati dengan berbagai kesenangan dan kelapangan. Kelapangan inilah yang dinamakan al-raja. Dengan demikian, al-raja adalah kelapangan atau terbuka lebarnya hati dalam menantikan sesuatu yang dicintainya. Menurut Al-Ghazali, hakikat al-raja diketahui sebagai hal yang dihasilkan oleh ilmu yang keduanya berjalan bila didahului oleh upaya-upaya yang tidak sedikit. Al-raja dapat dicapai manakala ada kesungguhan upaya yang ada. Katanya, bila benihnya baik, tanahnya subur dan airnya cukup, maka benarlah harapnya al-raja. Dan katanya lagi, mengharap al-raja itu terpuji karena membangun rasa optimis dan putus asa itu tercela karena menghalangi amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa yang dan siapapun sebagai sekutu dalam peribadahan kepada Tuhannya. Al-Kahf ayat 110. Manfaat dan hikmah mempunyai sifat raja. Yang pertama, memperoleh keridhaan Allah. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan hidup. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang istiqomah. Keyakinan terhadap kebenaran dan kesiapan terus konsisten untuk menanggung resiko merupakan sikap yang penting bagi setiap muslim. Secara umum, sifat tersebut dapat disebut dengan istiqomah. Istiqomah adalah sikap yang teguh dalam pendirian dan konsisten dalam tindakan. Secara umum, istiqomah berarti memiliki keteguhan dalam melakukan kebaikan, mempertahankan iman dan nilai Islam, bahkan di tengah tantangan dan godaan yang beragam. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian istiqomah berarti berpendirian kuat atau kukuh
berketetapan hati, tekun dan terus-menerus meningkatkan usaha untuk mencapai cita-cita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh permohonan kamu berdua telah diperkenankan, maka tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." Quran surat Yunus ayat 89. Berikut beberapa hikmah berperilaku istiqomah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memperkuat keyakinan dan iman. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, meraih pahala dan ampunan Allah. Yang kelima, membangun kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya mempunyai akhlak yang mulia Allah maupun kepada diri sendiri. Hal ini bertujuan agar kita selalu hidup berdampingan dan harmonis. Dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan. Saya kira cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.